everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 244111007 from the Management Study Program. Here I will explain the material entitled Bank Health and Confidentiality. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Bank Health and Confidentiality atau kesehatan dan kerahasiaan bank. Sebelum kita membahas lebih dalam, coba bayangkan kalau sebuah bank tiba-tiba bangkrut atau datanya bocor. Apa yang akan terjadi? Nasabah pasti panik, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan sistem keuangan bisa ikut terguncang. Nah, dua hal penting yang menjaga kepercayaan itu adalah kesehatan bank dan kerahasiaan bank. Keduanya merupakan fondasi agar perbankan bisa berjalan stabil, aman, dan dipercaya oleh masyarakat. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk menjalankan operasionalnya secara normal dan memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, nasabah, investor, dan pemerintah. Bank yang sehat berarti bank tersebut liquid, solvent, dan menguntungkan. Intinya bank yang sehat sama dengan bank yang kuat secara keuangan, efisien, dan dikelola dengan baik. Tujuan penilaian kesehatan bank yaitu untuk melihat seberapa kuat bank bertahan menghadapi risiko, menjaga kepercayaan masyarakat, mencegah kebangkrutan atau krisis keuangan, serta menjadi dasar bagi OJK. Metode penilaian kesehatan bank. OJK menilai kesehatan bank dengan pendekatan yang disebut RGEC, yaitu R Risk Profile, profil risiko. Bank dinilai dari kemampuannya mengelola berbagai risiko kredit seperti gagal bayar nasabah, risiko pasar, perubahan nilai tukar dan suku bunga, risiko likuiditas atau kesulitan dana, risiko operasional, human error, sistem rusak, dan risiko hukum dan reputasi. G. Good corporate governance, tata kelola yang baik. Bagaimana manajemen mengatur bank agar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi atau penyalahgunaan jabatan. I. Earning, pendapatan atau profitabilitas. Seberapa efisien bank menghasilkan laba, contoh rasio yang dipakai, ROA return on assets, ROE return on equity, dan NIM net interest margin. C. Kapital atau permodalan. Kekuatan modal bank untuk menanggung kerugian biasanya diukur dengan rasio CAR atau capital equity ratio, yaitu minimal 8% dari aset tertimbang menurut risiko. Indikator bank tidak sehat. Bank dapat dikatakan tidak sehat bila rasio CAR di bawah ketentuan. Banyak kredit macet, likuiditas menurun, sulit memenuhi penarikan dana, manajemen tidak transparan, laba turun drastis, atau bahkan rugi terus-menerus. Dampak bank tidak sehat adalah bagi nasabah kehilangan dana atau kepercayaan, bagi sistem keuangan potensi krisis sistematik, bagi pemerintah harus melakukan bailout atau penyelamatan, bagi ekonomi nasional menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan. Kedua yaitu kerahasiaan bank. Adalah kewajiban bank untuk menjaga rahasia data nasabah dan transaksi keuangannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, khususnya pasal 40 sampai 47A. Intinya, semua informasi mengenai nasabah dan simpanannya tidak boleh dibuka oleh siapapun tanpa izin. Tujuan kerahasiaan bank adalah menjaga kepercayaan nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank, melindungi privasi dan keamanan data finansial, dan mencegah penyalahgunaan informasi keuangan oleh pihak lain. Informasi yang wajib dirahasiakan adalah identitas nasabah seperti nama, alamat, dan nomor rekening, jumlah saldo dan transaksi keuangan, data kredit dan pinjaman, serta aktivitas keuangan lainnya. Pihak yang dapat membuka rahasia bank, meskipun rahasia, ada pengecualian yang diatur Undang-Undang Bank. Boleh membuka data nasabah jika atas permintaan nasabah sendiri, untuk kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank dengan izin tertulis nasabah, dan untuk pelaporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan konsolidasian. Sanksi jika melanggar kerahasiaan bank, yaitu jika bank atau pegawainya membuka rahasia nasabah tanpa izin, dikenai sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun
dan denda hingga 4 miliar berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Jadi kesehatan dan kerahasiaan bank saling berkaitan. Bank yang sehat akan menjaga kerahasiaan nasabah dengan sistem keamanan yang baik. Kerahasiaan yang terjaga membuat nasabah tetap percaya dan kepercayaan ini meningkatkan kesehatan bank secara keseluruhan. Jika salah satu terganggu, misalnya bank bocor data nasabah atau mengalami krisis keuangan, maka kepercayaan publik bisa runtuh dan stabilitas keuangan terganggu. Jadi kesimpulannya adalah kesehatan bank menggambarkan kekuatan dan kestabilan finansial suatu bank. Kerahasiaan bank menjaga privasi dan kepercayaan nasabah. Keduanya adalah fondasi utama kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Dan bank yang sehat dan menjaga kerahasiaan akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Jadi menjaga kesehatan dan kerahasiaan bank bukan hanya kewajiban lembaga keuangan saja, tapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi kepercayaan masyarakat dan kestabilan sistem ekonomi Indonesia. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.